Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Pada kesempatan kali ini saya Anwar Al-Ansori akan membahas tentang mata kuliah usul fikih yang berjudul Sebuah Hukum Mukhtalaf Fih, Ihtisan, Ihtisab, Maslahah Mursalah. Ringkasan singkat, padat, dan mudah difahami tentang 3 dalil pelengkap dalam usul fikih. Apa itu sumber mukhtalaf fi? Yang pertama ada mukhtalaf alai sebelum mukhtalaf fi, yang disepakati kehujjahannya dan tidak bisa diganggu gugat. Yang pertama ada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Kemudian mukhtalaf fi ada beberapa yang diperselisihkan, yaitu yang pertama ada bukan primer tapi alat ijtihad, bukan primer tapi alat ijtihad untuk kasus baru. 3 fokus kita yaitu istihsan, ihtisab, maslahah mursalah. Syarat mutlaknya tidak boleh tabrak nas Al-Quran dan Sunnah, dan fungsi mukhtalaf fih adalah membuat Islam fleksibel, solutif di zaman now. Sumber mukhtalaf yang pertama itu ada istihsan, memilih yang lebih adil. Artinya meninggalkan hukum qiyas jali ke hukum khusus atau qiyas khofi yang lebih kuat dalilnya karena lebih adil. Yang pertama istihsan bin nas, dikhususkan nas contohnya yaitu jual beli salam. Yang dua bil urf, karena kebiasaan, contohnya jual beli mu'atoh. Yang ketiga jual beli bil daruroh, karena darurat, contohnya berobat dengan sesuatu yang najis. Contoh yang paling jelas yang biasa kita jumpai itu jual beli pesan atau jual beli salam, yang seharusnya tidak sah karena barang belum ada, tapi diperbolehkan Rasulullah SAW karena suatu kebutuhan manusia. Selanjutnya ada ihtisab atau hukum lama tetap berlaku. Definisinya menetapkan hukum yang sudah ada sampai ada bukti yang mengubahnya. Prinsip anti galau dalam hukum Islam. 1. Yakin awalnya ada, sudah yakin wudu, nikah, hutang lunas, itu suatu dasar hukum. Kemudian ada ragu, muncul syak atau ragu-ragu dalam diri kita, apakah wudunya tidak batal atau tidak, apakah lunas atau belum hutangnya, dan ada rasa was-was. Kemudian ada yang ketiga, tetap pada sesuatu yakin, selama ragu kembali yang yakin, tetap sah dan berlaku. Sampai ada bukti baru berubah. Baru berubah kalau ada dalil dan bukti baru yang meyakinkan kita bahwa kita batal atau tidaknya dalam berwudu. Contohnya Rasulullah SAW pernah bersabda kepada seorang sahabat Nabi yang ragu apakah sholatnya itu batal dengan kentut atau tidak, maka Nabi Muhammad SAW menyampaikan, jangan batalkan sholatmu sampai kamu mendengar suara atau bau kentut tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Fungsinya memberikan kepastian hukum, tidak mudah membatalkan ibadah selama itu ada ke dalam keraguan dan was-was dalam diri kita, dan muamalah karena was-was. Selanjutnya maslahah mursalah, demi kemaslahatan umum, yang artinya maslahat yang tidak disebut khusus oleh nas tapi juga tidak ditolak, selaras dengan maqasidus syariah. Syarat diterimanya ada 3. Yang pertama maslahat hakiki, yaitu nyata, bukan dugaan, ada manfaat yang jelas yang dirasakan. Yang kedua untuk umum, bukan untuk kepentingan pribadi kelompok kecil atau kelompok golongan tertentu. Yang ketiga syarat
diterimanya maslahah mursalah, yaitu tidak menabrak nas, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya, pada zaman dahulu Sayyidina Abu Bakar pernah mengumpulkan Al-Quran jadi satu mushaf. Tidak ada perintah dan larangan, tapi juga itu merupakan kemaslahatannya menjaga agama. Contoh zaman sekarang untuk kemaslahatan umum, yang pertama ada aturan lalu lintas, sertifikasi halal, BPJS, dan larangan plastik demi menjaga jiwa dan harta. Tingkatan maqasidus syariah. Yang pertama tingkatannya adalah daruriyah, primer atau wajib. Menjaga 5 pokok: din, an-nafs, al-aql, nasr, dan mal. Yang kedua hajiyat, sekunder atau memudahkan. Hilangnya menyulitkan rukhsah jual beli salam, qasar salat. Yang ketiga tahsiniyah, tersiniyar atau memperindah, penyempurna akhlak dan estetika, kebersihan, adab, dan kesopanan. Prinsip maslahah mursalah adalah ijtihad terakhir setelah ihtisan dan ihtisab selama masih dalam koridor nas. Perbandingan sikap mazhab siapakah dan pakai apa. Yang pertama ada Imam Hanafi. Beliau jagoan ihtisan, paling banyak dan paling sistematis dalam pakai ihtisan. Qiyas jali ditinggal jika ada dalil yang lebih maslahat. Imam Maliki, jagoan dalam maslahah, pelopor maslahah mursalah dan ihtisan, mengedepankan amal produk Madinah dan kemaslahatan umum. Selanjutnya Imam Syafi'i, kritis istilah, tolak label ihtisan, manistahsana faqad syara', tapi pakai qiyas khafi dan ihtisab yang substansinya sama. Terakhir Imam Hambali, beliau ketat tapi memakai maslahah dengan syarat yang ketat, istishab kuat dengan penjaga kepastian hukum. Selama tidak menabrak nas qat'i, metode mukhtalaf boleh dipakai untuk menjawab masalah baru. Itu merupakan prinsip ijtihad kontemporer. Tujuan utamanya mewujudkan keadilan dan kemaslahatan, bukan bikin syariat baru, tapi alat baca nas yang fleksibel. Koridornya Al-Quran, As-Sunnah, maqasidus syariah, dan tetap di atas. Contoh modern, semua sepakat dukung sertifikasi halal, lalu lintas, dan BPJS. Kesimpulannya itu beda nama tapi satu ruh, maqasidus syariah. Yang terakhir ada penutup dan rangkuman. 3 kunci mukhtalaf fi, bukan untuk membuat hukum baru, tapi menjadi alat ijtihad untuk menjawab masalah modern dalam koridor syariat. Yang pertama kunci ihtisan, cari keadilan yang lebih baik, pindah dari hukum umum ke khusus yang lebih ada adil dan maslahat. Yang kedua ada kunci ihtisab, menjaga kepastian hukum lama tetap berlaku sampai ada dalil. Sampai ada dalil yang mengubahnya. Yang ketiga maslahah mursalah, menjaga kemaslahatan umat, ambil manfaat umum selama tidak bertentangan dengan nas. Selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, boleh dipakai untuk kemudahan umat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, membab dari segala kekhilafan dan kesalahan. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.